Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sophia, saya dari kelas 11 MIPA 3. Pada video ini saya akan membahas tentang praktikum fisika gelombang mekanik. Berikut beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama adalah pengertian gelombang mekanik. Yang kedua adalah jenis-jenis gelombang mekanik. Yang ketiga adalah sifat-sifat gelombang mekanik. Yang keempat adalah besaran-besaran pada gelombang. Yang kelima adalah praktikum pertama. Yang keenam adalah praktikum kedua. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan. 1. Pengertian gelombang mekanik. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian umum dari gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Gelombang merambat tanpa memindahkan partikel. Partikel hanya bergerak di sekitar titik kesetimbangan. Setelah kita mengetahui pengertian umum dari gelombang, maka kita dapat mengetahui apa itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah suatu gelombang yang memerlukan suatu medium untuk merambat. Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang bunyi dan gelombang air. 2. Jenis gelombang mekanik. Berdasarkan arah getar terhadap arah rambatnya, gelombang mekanik dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang tali. B. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang bunyi. Sedangkan berdasarkan amplitudonya, gelombang mekanik dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. B. Gelombang stasioner atau diam. Gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. 3. Sifat gelombang mekanik. A. Pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang terjadi apabila gelombang datang mengenai penghalang di dalam perambatannya. Gelombang akan mengalami pemantulan. Contoh pemantulan gelombang mekanik, misalnya pemantulan gelombang pada tali, pemantulan pada permukaan air, dan sebagainya. B. Pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang adalah perambatan sebuah gelombang yang melewati bidang batas dua medium, maka arah gelombang datang akan mengalami pembelokan. C. Interferensi gelombang. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang membentuk gelombang baru di suatu titik pada medium. Interferensi terjadi pada dua gelombang atau lebih yang memiliki frekuensi dan beda fase kedua gelombang sama atau koheren yang bertemu di suatu titik. D. Difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah peristiwa menyebarnya gelombang yang disebabkan oleh adanya celah sempit. Hasil difraksi dipengaruhi oleh ukuran penghalang dan panjang gelombang. 4. Besaran-besaran pada gelombang. Sebelum membahas lebih lanjut terkait besaran-besaran pada gelombang, kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa keterangan berikut yang berkaitan dengan besaran-besaran gelombang. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, T besar adalah periode dengan satuan second, N adalah banyak gelombang, T kecil adalah waktu dengan satuan second, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second. Besaran-besaran pada gelombang yang pertama adalah A. Panjang gelombang. Panjang gelombang pada gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan dan satu renggangan atau jarak antara dua rapatan yang berurutan atau jarak antara dua renggangan yang berurutan. B. Periode gelombang.
Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N atau T besar sama dengan 1 per F. C. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang tiap second. Rumusnya adalah F sama dengan N per T kecil atau F sama dengan 1 per T besar. D. Cepat rampat gelombang. Cepat rampat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap second. Persamaan cepat rampat gelombang adalah V sama dengan lambda per T besar atau V sama dengan lambda dikali F. E. Simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. F adalah amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Sekarang kita akan membahas praktikum pertama, gelombang tali. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, siswa dapat menghitung frekuensi, yang kedua, siswa dapat menghitung periode, yang ketiga, siswa dapat menghitung panjang gelombang, yang keempat, siswa dapat menghitung cepat rambat gelombang. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah tongkat kayu dan tali yang kita sesuaikan panjangnya. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan tali dengan panjang 290 cm. Langkah kerja praktikum pertama. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. 2. Ikatlah salah satu ujung tali pada kayu dan ujung tali satunya ditimpa menggunakan sebuah beban. 3. Peganglah tongkat kayu dan goyangkanlah tongkat kayu tersebut yang sudah diikat dengan tali. 4. Kemudian hitunglah frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang pada gelombang yang sudah dihasilkan dalam praktikum ini. Berikut adalah video praktikum pertama. Sekarang kita akan menghitung. Diketahui, panjang tali adalah 290 cm yang kita ubah ke meter menjadi 2,9 meter. Waktunya adalah 2 second. Banyak gelombang yang dihasilkan adalah 1/1/2 atau sama saja dengan 1,5. Ditanya, A. Frekuensi, B. Periode, C. Panjang gelombang, D. Cepat rambat gelombang. A. Mencari frekuensi. F sama dengan N per T kecil sama dengan 1,5 dibagi 2 sama dengan 0,75 Hz. B. Mencari periode. T besar sama dengan 1 per F sama dengan 1 dibagi 0,75 sama dengan 1,33 second. C. Mencari panjang gelombang. 1,5 lambda sama dengan 2,9 meter. Lambda sama dengan 2,9 dibagi 1,5. Lambda sama dengan 1,93 meter. D. Mencari cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F sama dengan 1,93 dikali 0,75 sama dengan 1,45 meter per second. Sekarang kita akan membahas praktikum kedua, gelombang air. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama adalah siswa dapat menghitung frekuensi, yang kedua adalah siswa dapat menghitung periode, yang ketiga siswa dapat menghitung panjang gelombang, yang keempat adalah siswa dapat menghitung cepat rambat gelombang. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 2 styrofoam, tali yang kita sesuaikan panjangnya,
Pada praktikum kali ini saya menggunakan tali dengan panjang 290 cm. Langkah kerja praktikum kedua. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. 2. Ikatlah salah satu ujung tali pada gabus dan ujung tali satunya dipegang. 3. Alirkan gabus pertama yang telah diikat dengan tali yang sedang kita pegang. Kemudian alirkan gabus kedua di samping gabus pertama secara bersamaan di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. 4. Kemudian hitunglah frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang pada gelombang yang sudah dihasilkan dalam praktikum ini. Berikut adalah video praktikum kedua. Sekarang kita akan menghitung. Diketahui panjang tali adalah 290 cm yang kita ubah ke meter menjadi 2,9 meter. Waktunya adalah 3 second, banyak gelombang yang dihasilkan adalah 6. Ditanya, A. Frekuensi, B. Periode, C. Panjang gelombang, D. Cepat lambat gelombang. Jawab A. Mencari frekuensi. F sama dengan N per T kecil sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 Hz. B. Mencari periode. T besar sama dengan 1 per F sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 second. C. Mencari panjang gelombang. 6 lambda sama dengan 2,9 meter. Lambda sama dengan 2,9 dibagi 6. Lambda sama dengan 0,483 meter. D. Mencari cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F sama dengan 0,483 dikali 2 sama dengan 0,96 meter per second. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah melalui praktikum ini, siswa diharapkan dapat mengetahui serta memahami materi terkait besaran-besaran pada gelombang dan bukti nyata tentang materi gelombang mekanik pada tali dan tongkat kayu yang digoyangkan serta gabus yang dialirkan di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.